Perkenalkan, nama saya Sufyan Adil Rusdi, NIM A11 2023, kelompok A1143 UG2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kami tentang prediksi kelulusan mahasiswa dengan metode algoritma logistik regresi. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman satu kelompok saya, Rafiq Susetya Nugraha dan Yusuf Farhan Abdurrahman. Latar belakang kami memilih kelulusan mahasiswa yaitu kelulusan mahasiswa itu sangat penting di dunia pendidikan untuk saat ini. Bagi mahasiswa, kelulusan merupakan pencapaian yang membanggakan dan menandakan keberhasilan dalam menyelesaikan program studi. Kelulusan tepat waktu juga meningkatkan peluang karir karena banyak perusahaan yang mempertimbangkan prestasi akademik saat seleksi karyawan. Bagi perguruan tinggi sendiri, tingkat kelulusan yang tinggi mencerminkan kualitas pendidikan yang diberikan, memperkuat reputasi institusi, dan menarik minat calon mahasiswa. Reputasi yang baik juga membuka peluang kerjasama dengan institusi lain atau universitas lain, dan alumni yang berhasil menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, memperkuat reputasi perguruan tinggi dan menarik lebih banyak calon mahasiswa. Masalah yang kami hadapi saat melakukan penelitian ini yaitu bagaimana sih membuat dataset dengan atribut yang memengaruhi kelulusan mahasiswa ini. Lalu bagaimana algoritma logistik regresi itu dapat memprediksi dataset dengan akurat. Atau yang ketiga, bagaimana mengetahui atribut yang paling memengaruhi setiap mahasiswa dengan akurat. Nah, pemecahan masalah di sini kami menentukan atribut dataset dengan jurnal-jurnal yang meneliti tentang kelulusan. Jadi kami mencari jurnal-jurnal yang meneliti tentang kelulusan dan mendapatkan atribut-atribut dataset yang kami perlukan. Lalu kami membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan atau training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Lalu kami mengimplementasikan ke bahasa pemrograman Python dengan memanggil library Python sklearn. Nah, tujuan kami membuat menentukan kelulusan mahasiswa yaitu untuk mahasiswa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kelulusan dengan tepat waktu. Lalu setelah itu mengurangi biaya pendidikan mahasiswa yang dikarenakan keterlambatan kelulusan. Jadi manfaat juga dari kelulusan tepat waktu itu juga mengurangi biaya pendidikan mahasiswa. Jadi agar tidak membayar uang pangkal sampai semester mungkin semester 9 kan normalnya semester 8. Nah, untuk universitas sendiri atau program studi itu untuk mendukung perbaikan kurikulum. Nah, lalu memudahkan monitoring kinerja pendidikan. Dan setelah itu meningkatkan akreditasi universitas atau program studi. Nah, kebaruan di sini kebaruan yang dibanding jurnal-jurnal kami yang lain, ini kami memiliki atribut-atribut yang
lebih banyak karena jurnal-jurnal yang kami bandingkan itu hanya memiliki indeks prestasi semester saja. Nah, sedangkan kami memiliki banyak atribut-atribut yang dapat memengaruhi kelulusan mahasiswa seperti mungkin bimbingan akademik dengan dosen atau eh, finansial mahasiswa gitu. Jadi kami lebih banyak atributnya. Nah, ini dataset yang kami gunakan. Nah, di sini kami itu tidak mengisi data ini semuanya. Kami memerlukan bantuan chatbot AI yaitu ChatGPT untuk mengisi data ini. Tetapi atribut-atribut ini kami pilih sendiri melalui jurnal-jurnal dan melakukan wawancara terhadap alumni-alumni dari universitas lain atau alumni-alumni Udinus. Jadi ada beberapa atribut di atas. Nah, lalu untuk targetnya kami hanya cuma 2, yaitu terlambat dan lulus tepat waktu. Nah, kita sekarang membicarakan apa itu logistik regresi. Logistik regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Nah, ini berbeda dengan regresi linear yang memprediksi nilai numerik. Logistik regresi digunakan untuk masalah klasifikasi, yaitu saat variabel target atau dependen bersifat kategoris atau biner, misalkan sukses atau gagal, iya atau tidak, 1 atau 0. Nah, cara kerjanya logistik regresi itu dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu yakni target. Target kami tadi ada 2, yaitu lulus tepat waktu dan terlambat. Nah, sumbu X itu yang atribut yang mengaruhi sumbu Y. Jadi semisal itu jumlah SKS yang diambil itu memengaruhi lulus atau terlambat. Nah, dalam data kami itu memiliki 18 variabel X dengan mengabaikan variabel nama dan NIM. Kenapa nama dan NIM diabaikan? Karena menurut kami itu tidak terlalu penting nama dan NIM. Jadi yang penting itu atribut-atribut lainnya. Nah, flowchart kinerjanya itu dari mulai memasukkan variabel dependen dan variabel independen. Setelah itu melakukan pembobotan sampel. Pembobotan sampel ini membagi sampel menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing. Tadi kami membagi dataset menjadi 2, yaitu data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Lalu setelah melakukan pembobotan sampel, yaitu melakukan model awal logistik regresi secara biner. Ini mengganti semua variabel menjadi biner. Setelah membangun model awal logistik regresi, itu kami menguji signifikasi secara individu. Nah, pengujian ini kalau sukses akan membangun lagi model awal logistik regresi secara biner.
Setelah itu selesai semua, tahap selanjutnya yaitu menguji kesesuaian model. Jika kesesuaian model itu tidak relevan terhadap target, itu akan langsung mengarah ke selesai. Kalau ada eh, kesesuaian model dengan kesesuaian model untuk setelah kesesuaian model yaitu memperoleh model akhir regresi logistik biner. Jadi kesesuaian model kalau misalkan sesuai ya langsung memperoleh model akhir regresi logistik biner. Nah, di sini kami menggunakan Google Scholar sebagai data merunning dataset kami dengan codingan Python. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Bentar saya buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh codingan yang telah kami buat di Google Scholar. Kami menggunakan library sklearn. Lalu kami mendapatkan tren akurasi sebesar 1 dan tes akurasi sebesar 1. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan logistik regresi dapat memprediksi kelulusan mahasiswa secara tepat. Lalu lanjut. Nah, di hasil penelitian ini ada menjawab rumusan masalah tadi. Pertama itu tadi kan bagaimana membuat dataset dengan atribut yang memengaruhi kelulusan mahasiswa. Nah, hasil penelitiannya yaitu dapat diperoleh dengan membuat form yang akan diisi setiap mahasiswa atau serta dari prodi merekap semua data mahasiswanya menjadi bentuk tabel seperti dataset yang kami punya agar bisa diaplikasikan prediksinya. Lalu menjawab rumusan masalah yang kedua, kami yaitu bagaimana algoritma logistik regresi dapat memprediksi dataset dengan akurat. Nah, tadi kami berhasil mendapatkan nilai akurasi sebesar 1 yang menunjukkan bahwa metode algoritma logistik regresi juga ampuh dalam menentukan prediksi kelulusan. Lalu yang ketiga, bagaimana mengetahui atribut yang paling mempengaruhi setiap mahasiswa dengan akurat. Untuk saat ini kami masih berupaya memecahkan masalah ini. Tetapi mungkin kedepannya kami akan menemukan masalah ini secara cepat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.